kejadiannya besok ditanyakan besok. Jadi kalau hari ini Anda tanya, sedangkan besok baru hari Kamis. Nanti besok nih kita akan memutar rekaman tersebut. Seperti apa suaranya, seperti apa kepastiannya, kita dengarkan besok saja. Suara siapa itu? Ya, ada suara seseorang yang mencoba menyampaikan sesuatu. Nah, dari barang bukti pun yang dilaporkan RG itu melalui percakapan itu juga udah cacat hukum ya Bang ya? Ya, itu nanti kita persoalkan di dalam proses pembuktian dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Dalam perkara pidananya, di mana bukti rekaman-rekaman itu nanti kami akan persoalkan, karena saat ini bukti-bukti tersebut kami laporkan ke polisi dan saat ini dalam proses penyidikan. Artinya bukti-bukti yang patut diduga menjadi bukti ilegal tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi bukti dalam proses tindak pidana terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Dan abang lapornya 16 April ya Bang ya? Ya, dalam proses penyidikan itu, penyelidikan, sehingga sekarang proses penyidikan. Oh, sekarang udah naik ke penyidikan? Ya, sudah naik penyidikan. Udah siapa aja Bang yang diperiksa? Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa karena itu urusannya penyidik. Yang jelas sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan adanya peristiwa pidana di dalam perkara ini. Ya. Kalau memastikan terlapornya adalah Lidik itu bisa siapa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Siapa saja yang terlibat pasti akan dilakukan proses hukum. Makanya prosesnya dilakukan bahwa terlapor adalah dalam lidik. Sehingga kalau dalam lidik itu penyidik bisa untuk menentukan siapa yang terlibat dan siapa yang lebih berpotensi terlibat dalam perkara ini, mereka yang merekam tanpa izin atau mereka yang menyebarkan tanpa izin dan sebagainya. Itu menjadi kewenangan daripada penyidik. Yang jelas laporan kami terkait dengan pasal 31 dan pasal 32 tentang penyadapan tanpa izin. Hanya penegak hukum yang boleh melakukan perekaman terhadap seseorang, sedangkan orang pribadi merekam tanpa izin itu adalah patut diduga melanggar pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. tapi waktu rekaman itu Mahil sedang mengobrol dengan siapa Bang? Ya, kan sudah dilaporkan. Anda kan sudah Anda pernah dengar nggak rekamannya beredar? Atau Anda tidak media sosial? Dengar. Kalau dengar nggak perlu nanya. Jadi hal yang sudah Anda tahu jangan ditanyakan, karena itu sudah menjadi informasi publik. Jadi kalau sudah menjadi informasi publik jangan Anda tanyakan. Karena itu kalau sudah menjadi informasi publik berarti menjadi informasi semua orang masyarakat sudah mengetahuinya, dan itu menjadi informasi yang beredar. Kenapa mungkin baru mengungkap sekarang? Saya nggak ngurusin itu Mas. Saya tahu, saya siapa? Saya advokat Mas. Saya pengacara. Anda punya pertanyaan nggak benar. Biasakan Anda tanya yang benar ya. Tanya kepada orang pada tempatnya. Kalau advokat Anda tanya advokat, dokter Anda tanya dokter. Kalau yang Anda tanyakan itu urusannya tenaga kerja, bukan urusan saya. Ya, Anda belajar lagi bertanya yang benar. Bang, maksudnya kalau rekaman ini kenapa baru mau akan diungkap? Nggak perlu Anda tanya rahasia seseorang untuk melakukan proses hukum ya. Oke, ada lagi? Udah, Andre kan udah selesai, jangan diulang lagi. Ya, kalau Anda terlambat jangan salahkan saya. Oke. Sudah ada sidang lagi, Bang? Sidang apa? Ya sama. Andre. Senin kalau mau datang aja. Apa agendanya, Bang? Agendanya sidang.